Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herinovis Damayanti akan melakukan simulasi praktek penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 budaya positif. Praktik segitiga restitusi terhadap murid menurut Diane Goosen tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Ini dinamakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini, langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dengan teori kontrolnya adalah kita semua pasti akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dengan teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki alasan tersendiri. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dengan teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal. Berikut disajikan gambar segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam hal ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Murid bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kemudian, langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah dengan kalimat, "Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?" Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berupa keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Berikut akan disajikan simulasi kasus 1. Seorang murid kelas 11 yang ketahuan membagikan lembar jawaban ujian ketika pelaksanaan penilaian akhir semester gasal kepada teman satu kelasnya dengan dalih ingin izin ke toilet. Silahkan menyimak. Selamat pagi, Bim. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini Bu Novis, cuma sekedar tanya aja ya. Kemarin katanya kamu waktu PAS melakukan sesuatu ya, apa itu, coba ceritakan. Jadi selama PAS kemarin saya itu memberikan jawaban PAS saya kepada teman sekelas, yaitu karena saya niatnya ingin membantu teman sekelas. Kenapa kok kamu melakukan itu selain ingin membantu? Memang membantu harus dengan cara seperti itu? Tidak. Apa alasan terbesar? Alasan terbesar saya yang pertama, saya akan membantu teman saya tidak ada motif lain, hanya ingin membantu saja. Membantu saja ya. Jadi memang membantu itu kan hak setiap orang ya untuk membantu gitu ya. Tapi membantunya dalam artian kan ada batas-batas tertentu ya, seperti itu. Kamu tahu nggak kalau itu yang kamu lakukan itu menurutmu benar apa salah? Siap, yang saya lakukan adalah merupakan perbuatan salah. Kenapa kok salah? Karena dalam ujian itu yang dijunjung yang paling utama adalah integritas atau kejujuran yang utama. Tapi kamu Melakukan yang menyimpang daripada kejujuran. berarti keyakinan kelas yang kamu percayai sama teman-teman sekelasmu sesuai nggak dengan yang kamu lakukan? Tidak sesuai. Tidak sesuai ya. Kalau menurutmu keyakinan kelas di kelasmu bagaimana? Yang disepakati? Pastinya yang di kelas nanti akan mengerjakan ujian dengan diri sendiri. Kedepannya gimana itu, jadi refleksi untuk diri kamu bagaimana? Untuk refleksi yang saya pikirkan baru saja, bahwasanya memberikan jawaban pada saat ujian merupakan perbuatan hal yang salah. Itu merupakan sering terjadi, namun merupakan hal yang salah, sangat amat salah. Tentunya sebagai pembelajaran bagi saya, memberikan jawaban kepada sesama itu merupakan hal yang tidak patut dicontoh oleh teman-teman yang lain, dan mulai dari saya
memohon maaf, dan itu merupakan hal yang kurang berkenan, dan saya menjadikan hal itu sebagai pelajaran. Berarti besok kita sepakati bersama bahwa itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas ya. Berarti besok akan dilakukan lagi apa enggak? Siap, tidak. Nanti ini jadikan sebagai pembelajaran ya, agar besok kedepannya kamu tidak melakukan hal yang sama dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bimo. Silakan kembali ke kelas. Kasus yang kedua adalah seorang murid yang terlibat dengan pertengkaran dengan teman satu kelasnya ketika kelas meeting terjadi di sekolah karena menyalahi hasil keputusan musyawarah di kelas. Selamat menyimak. Risti, ya. Ini kan selama kelas meeting, ini ada sesuatu. Kamu tahu nggak kenapa saya panggil ke sini? Enggak tahu ya. Oh gini, jadi Bu Novis mendengar gitu di kelas itu terjadi kericuhan. Kemudian dari panitia menghubungi Bu Novis bahwa dari perwakilan basket kelas 10C itu kok nggak ada yang mengakui itu. Bisa kamu ceritakan? Jadi kemarin itu di kelas ada beberapa pertengkaran gitu. Namanya itu gara-gara kita sudah menyesuaikan, tapi ternyata ada beberapa anak yang belum setuju. Jadinya ya kemarin hasilnya tidak ada yang terima. Itu karena ada beberapa yang tidak menghormati musyawarah ya, hasil pollingnya itu sebenarnya boleh nggak sih kayak gitu tuh? Nggak boleh ya, karena keyakinan di kelas J sendiri gimana kalau untuk diskusi kelasnya? Kalau keyakinan kelas ya seharusnya kami itu kalau misalnya ada apa-apa didiskusikan dulu, kami buat keputusan bersama. Terus kami juga seharusnya mengikuti keputusan itu. Terus kalau melanggar kayak gini terus gimana konsekuensinya? Ada konsekuensi kelas nggak? Jauh Apa? kemarin kami jadi tidak dapat apa-apa, Tidak bisa mewakili juga ya. jadi rugi. Jadi rugi juga ya, karena itu berakibat buruk bagi kelas juga ya. Berarti besok bisa buat keyakinan kelas nggak? Biasanya keyakinan kelasnya yang mau diperbaiki apa dari kelas itu? Berarti besok kita seharusnya bisa berdiskusi lagi, saling